Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa, khususnya sholat isya dan sholat tarawih. Para hadirin hadirat, khususnya pengurus DKM Masjid An-Nur dan juga para jamaah yang setia sampai dengan hari ke berapa ini? 28. Bisa 28, bisa 29. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kalau kita lihat di layar depan Bapak Ibu sekalian, itu ada tagline luruskan niat, bersih, ikhlas. Kira-kira maksudnya apa ya? Nah, pada kesempatan kali ini saya coba ingin menjelaskan sedikit tentang tingkatan ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nuruz Zolam. Kitab Nuruz Zolam ini adalah syarah dari Aqidatul Awam. Ini kitab akidah atau kitab tauhid yang tingkat dasar sebenarnya, dan kalau di pesantren ini biasa untuk hafalan, jadi karena bentuknya nazom. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang tingkatan ikhlas menurut Syekh Imam Nawawi, perlu kami sampaikan bahwa kata ikhlas ini dalam Al-Quran tidak pernah ada sebenarnya, kecuali surat Al-Ikhlas. Yang ada itu derivasi dari kata ikhlas, bentukannya akhlasu, mukhlisun, nah itu yang ada. Tapi kalau ikhlasnya sendiri dicari-cari tidak akan ketemu, walaupun jumlah derivasi dari kata ikhlas ada sekitar 31 ya dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang yang menyebutkan derivasi dekat ikhlas itu ada pada surat Az-Zumar ayat 11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishon lahuddin. Jadi kalau dalam surat ini atau dalam ayat ini, qul, katakanlah wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku umirtu, diperintahkan an a'budah, supaya menyembah Allah dengan memurnikan mukhlisholahuddin, ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi mukhlishon di sini artinya memurnikan. Ya, jadi kalau ada tagline tadi luruskan niat, bersih, kemudian ikhlas, maksudnya adalah kemungkinan ya, karena kita akan menafsirkan dari yang membuat tagline di Masjid An-Nur ini ya, luruskan niat, murnikan niat kita ketika masuk ke masjid, ketika kita beribadah. Walaupun kalau dari sisi etimologi, ikhlas ini bisa dari dua kata. Pertama, akhlaso yukhlisu, yang artinya kejujuran, ketulusan gitu. Jadi ini urusan hati ya, perbuatan hati. Jadi kalau orang ikhlas, jujur, tentu ini adalah urusannya hati, bukan semata-mata ucapan atau tindakan yang di luar berangkat dari hati nurani. Kata dasar yang kedua dari kata kholaso, itu juga sama, bersih, kemudian jujur, murni, dan seterusnya. Tapi kalau yang pas memang akhlaso yukhlisu, ikhlas. Nah,
Dengan kata dasar penjelasan seperti itu, Imam Nawawi membagi tingkatan ikhlas ini ada 3. Tapi saya ingin balik ya, bukan dari yang pertama tapi dari yang ketiga. Yang ketiga ini menurut Imam Nawawi, an a'buda, orang yang menyembah kepada Allah tapi niatnya ingin supaya dapat sesuatu ya. Misalnya kita membaca surah Al-Waqi'ah supaya dimudahkan rizkinya. Nah, ini kan sering kita sholat duha supaya kita dapat ya dimudahkan pekerjaannya dan seterusnya. Ini tingkatan yang menurut Imam Nawawi ini yang paling rendah. Nah, saya kira bulan puasa yang kesekian kalinya ini kan beda-beda ya. Kalau anak-anak buru-buru mikir puasa yang keberapa, mau puasa itu udah bagus. Tapi yang kita yang sudah umurnya 50, 60 atau 40-an semestinya sudah mulai berpikir tentang ibadah kita ini sebenarnya sudah sampai di mana. Apakah puasa kita khususnya dan ibadah-ibadah yang lain masuk kategori yang mana? Kategorisasi ini Bapak Ibu sekalian tentu saja untuk ihtisaban, untuk refleksi. Dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, atau man qama ramadhana imanan wahtisaban. Jadi orang yang berpuasa itu salah satunya adalah untuk ihtisab, merefleksikan diri, untuk merenung, berpikir sampai sejauh mana ibadah kita. Jadi bukan semata-mata puasa kita, karena puasa ini kan kayak madrasah ya, tempat latihan, tempat gemblengan, dan memang untuk merefleksikan sesuatu. Dan ini sebulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari, kadang 28, tergantung bulannya. Nah, menurut Imam Nawawi, tingkatan ikhlas yang ketiga, yang paling rendah adalah kita beribadah kepada Allah, niat ibadah kepada Allah, tapi kita pengen ada embel-embel, dapat pahala. Nah, yang kedua, ini sekali lagi kategori ini untuk merefleksi ya. Jadi kita masuk di mana, apakah kita juga mudah-mudahan sih nanti kita sampai kepada tingkatan yang pertama. Yang kedua ini beribadah kepada Allah tapi agak naik sedikit tomaknya, harapannya itu naik sedikit supaya dapat surga. Kalau tadi kan rizki kemudian mudah dapat pahala, kali ini mendapatkan ya pahala tapi juga surga. Ini masih kategori ikhlas tetapi yang nomor 2. Artinya apa? Boleh saja, tentu saja boleh, bukannya nggak boleh. Boleh beribadah karena ingin menghindari dari api neraka, karena memang kita beribadah salah satu iming-imingnya. Ini bagi, kalau kata Imam Ghazali, orang awam itu kalau diniat beribadah nggak ada embel-embel, iming-imingnya, kayak anak-anak lah, kalau tidak dikasih sesuatu itu kan tidak mau biasanya, itu tidak menarik gitu. Makanya surga ini menurut tarikhnya ketika para sahabat Nabi awal-awal kenapa lebih percaya kepada Nabi Muhammad dibanding dengan leluhurnya para Quraisy, salah satunya karena ada Nabi Muhammad itu, kata orang-orang kafir Quraisy, dia menjanjikan surga. Jadi lebih tertarik kepada orang miskin, budak belia ketika ikut beragama Islam, ikut ajaran Nabi Muhammad, bukan untuk kekayaan hari ini, tetapi untuk setelah hidup nanti akan mendapatkan surga. Lah kata orang kafir Quraisy, ini lebih menjanjikan. Seperti kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu ketika mengajarkan Islam pertama kali
jangankan di kaumnya, di keluarganya saja itu banyak yang menolak. Hanya keluarga itu Bani Hashim ya. Itu banyak yang menolak, kecuali kakeknya. Tapi kakeknya kan nggak sampai Nabi Muhammad dapat nubuah. Pamannya Abu Thalib, kemudian ponakannya itu baru yang mulai beriman menjadi benteng-benteng. Banyak sekali saudara-saudaranya, pamannya juga kayak Abu Lahab itu malah menentang. Ya. Itu pamannya Nabi. Jadi tidak semua orang Arab itu juga, walaupun pada akhirnya semuanya akhirnya pada masuk Islam. Seperti Abu Sofyan, kemudian Umayyah, akhirnya masuk Islam. Walaupun belakangan masuk Islamnya belakangan. Tapi masuk Islam. Khalid bin Walid itu yang awalnya menentang Kanjeng Nabi. Bahkan di perang setelah perang Badar ya, itu Khalid, Nabi Muhammad sempat perang Uhud itu kocar-kacir gara-gara Khalid bin Walid. Maka ketika Khalid bin Walid pengen masuk Islam, pertama yang diucapkan oleh Khalid bin Walid adalah, ya Rasulullah, ya Muhammad, karena dia belum beriman. Ya Muhammad, ketika kalau saya masuk Islam, sementara saya pernah memerangi kalian, apakah saya bisa masuk Islam? Ditepuk oleh para sahabatnya, ada Bilal, ada Udaibah dan lain-lain. Islam itu mengampuni dosa-dosa masa lalu. Anda nggak usah pikirkan kesalahan yang kemarin-kemarin, yang penting kedepannya akan lebih baik. Nah, baru Khalid bin Walid semakin yakin untuk masuk Islam. Jadi tentu saja waktu itu iming-iming surga itu menjadi penting. Ya, iming-iming masuk surga itu menjadi penting. Tapi kata Imam Nawawi, beribadah karena ingin mendapatkan surga ini ikhlas kategori yang kedua, ya lumayan lah, tengah-tengah. Kalau yang ketiga tadi karena ingin dapat rezeki dan macam-macam ya, baca surat Yasin, dapat surat Waqiah. Kalau meninggal kan ada begitu ya, ada tomak yang seperti itu, ada harapan-harapan seperti itu. Dan yang pertama, ini yang menurut saya sangat berat sekali, dan ini hanya dimiliki oleh mereka orang-orang pilihan, saya kira ya, pilihan orang beriman, orang Islam yang menjadi pilihan. Anta'buda, ini seperti dalam jenis ihsan, anta'budallah kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi beribadahnya itu memang benar beda hanya karena Allah, bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, ini yang beratkan di situ. Allah itu Tuhan kita. Jadi tidak mengharapkan apa-apa, termasuk kata Imam Nawawi menghindari api neraka saja, enggak, tapi semata-mata karena Allah. Itu yang konsep mahabbahnya Rabi'atul Adawiyah, saya kira di situ. Ya kalau Bapak Ibu tahu bagaimana masa lalunya Rabi'atul Adawiyah, ini seorang sufi perempuan yang luar biasa, cintanya kepada Rasul, cintanya kepada Allah itu luar biasa. Digambarkan uhibbuka hubbaini hubbal hawa. Jadi oleh Umi Kulsum itu dinyanyikan sebagai sebuah cinta yang kepada Allah itu sudah tidak ada tarannya. Sakitnya jasad itu tidak seberapa dibanding dengan sakitnya ketika kita tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas yang seperti ini saya kira berat. Ini contohnya banyak. Kalau orang-orang alim, orang-orang soleh. Jadi kalau kita ibadah niatnya supaya disebut orang soleh saja, itu kategorinya kata Imam Nawawi itu nomor 3. Itu yang paling adna, yang paling lemah, yang paling jauh. Beribadah lalu orang lain menyebut itu orang soleh loh. Nah, kalau ada orang menyebut begitu saja kata Imam Nawawi, ini sudah masih kategorinya ikhlas yang nomor 3. Nah, ini orang yang mungkin ya ada sebuah cerita di beberapa negara. Ini termasuk yang ditemui oleh Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, mantan presiden, ketika di sekitar Arab, Gus Dur itu bertemu kepada orang yang sangat lusuh pakaiannya dan tidak pantas lah bahwa dia itu seorang alim, orang yang dekat dengan Allah, nggak pantas bajunya dan lain-lain.
Dan Gus Dur itu hanya bertanya saja, Syekh, tolong dong kami doain gitu. Nah Syekh itu langsung berasa, ya Allah, dosa apa saya ini, kok ada orang yang tahu kalau saya ini supaya memberikan dosa apa. Nah ini orang yang begini ini yang menurut saya contoh kategori yang disebut oleh Imam Nawawi, yang beribadah hanya karena Allah itu adalah Tuhan kita, bukan karena yang lain, beribadahnya bukan karena yang lain-lain. Bayangkan ada orang yang kenal saja dia merasa berdosa, ya Allah dosa apa saya kok ada orang lain. Padahal kalau kita tahu definisinya wali itu la ya'riful wali illal wali. Jangan-jangan Gus Dur termasuk wali, tapi kan waktu itu masih hidup, jadi ya nggak tahu. Tapi baru belakangan setelah Gus Dur meninggal banyak orang menyebut itu. Banyak cerita kalau di Mesir itu banyak wali-wali yang orang alim alama seperti itu, banyak yang mungkin bajunya nggak kelihatan pantas, sangat tidak pantas, tapi di hadapan Allah orang adalah orang yang paling dekat sekali. Nah ini 3 tingkatan menurut Imam Nawawi yang ingin kami akhiri nanti ketika ikhlas ini, dan mudah-mudahan kita benar-benar ya berharap di umur yang semakin mendekati ajal ya mungkin ya. Kita juga nggak tahu ajal kita kapan, tapi paling tidak seiring dengan bertambahnya waktu, mari kita refleksikan tentang ibadah kita, tentang ikhlasan kita dalam beribadah itu seperti apa. Mudah-mudahan ketika kita beribadah tidak termasuk kategori yang disebut oleh Syekh Fudel min ajlin nas, bukan semata-mata karena manusia. Jadi Syekh Fudel ini membagi 2 hal, ini terkait dengan ikhlas. Tarkul amal, meninggalkan amal min ajlin nas, itu kategorinya riya. Seperti kita tahu riya ini kan sebenarnya kita pamer ya, kita riya itu pamer. Jadi kata Imam, tarkul amal min ajlin nas, meninggalkan amal, perbuatan baik, perbuatan karena manusia, itu kategorinya riya. Sementara melakukan amal baik min ajlinas, kata Syekh Fudel ini disebut dengan syirik. Jadi beribadah ini berat sekali. Kalau ini berat ya, definisi yang sangat berat. Beramal min ajlinas karena ada unsur supaya dipuji manusia, karena unsur bukan karena Allah, itu kategorinya syirik. Seperti kita tahu syirik ini adalah perbuatan yang tidak bisa diampuni. Berat sekali. La tusyrik billah. Karena itu kita supaya terhindar dari itu, kata Syekh Fudel, dengan cara apa untuk menghindari riya dan juga menghindari syirik, yaitu dengan berbuat ikhlas. Jadi beribadah kita karena ikhlas ini bisa mendekatkan kita kepada Allah dan juga akan menghindari dari 2 perbuatan itu, riya dan juga syirik. Syirik ini kategorinya banyak, ada syirik khafi, ada syirik jar. Kalau dalam tauhid penjelasan tentang syirik ini banyak. Karena itu kita harus berhati-hati ketika menyebut orang lain syirik apa. Ini syirik bukan anak-anak muda ya, wah lu syirik aja, bukan itu. Ya, bukan karena definisi itu, tapi ini syirik dalam pengertian dalam ilmu tauhid atau akidah. Mudah-mudahan para jamaah sholat tarawih dan ini kita terhindar dari perbuatan riya dan juga syirik, dan kita lebih meningkatkan diri untuk supaya beribadah kepada Allah semata-mata karena ikhlas. Mudah-mudahan kita menjadi kategori orang yang mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini benar-benar lebih meningkatkan dan merefleksikan tentang amal perbuatan kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan kita kategori orang yang mukhlasin, orang yang ikhlas. Monggo kategori ikhlasnya yang mana, tapi ikhlas ini bisa menghindarkan dari 2 perbuatan itu, kata Syekh Fudel. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.